Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 atas nama Isterina Apriani Sunbanu dengan NIM 18150013. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang model manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu model-model manajemen berbasis sekolah. Nah, dalam makalah yang sudah kami buat, diuraikan secara singkat beberapa model yang dikembangkan di beberapa negara. Antaranya itu ada Hong Kong, ada Kanada, ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Australia, ada Prancis, ada Nicaragua, ada Selandia Baru, ada El Salvador, ada Madagaskar, dan ada di Indonesia. Yang pertama yaitu model MBS di Hong Kong. Nah, model MBS di Hong Kong ini menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selalu diterapkan. Nah, prinsip-prinsip MBS yang ditawarkan di Hong Kong adalah perlunya telaah ulang secara terus-menerus terhadap pembelajaran anggaran pemerintah. Perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi, dan yang lebih baik tentang tanggung jawab. Hubungan erat antara tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen. Perlunya adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksanaan. Yang kedua yaitu model MBS di Kanada. Nah, di Kanada pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, di mana pemerintah daerah atau kota itu sebagai unit administratif dan pengambilan kebijakan. Penekanan pada model MBS di Kanada ini dalam hal pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan itu diserahkan kepada masing-masing sekolah secara langsung. Yang ketiga yaitu model MBS di Amerika Serikat. Nah, model MBS di Amerika Serikat ini disebut dengan Seat-Based Management. Nah, beberapa pendapat yang mendukung diadakannya MBS menyarankan bahwa sebagai syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka otoritas pengambilan keputusan harus pada tingkat sekolah. Yang keempat yaitu model MBS di Inggris. Nah, model MBS di Inggris itu adanya undang-undang pendidikan yang berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Yang kelima yaitu model MBS di Australia. Nah, karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi yang pertama itu menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu melakukan pengelolaan sekolah yang dipilih. Di antaranya 3 kemungkinan, yaitu ada standar flexibility option, yang kedua ada ESAT flexibility option 1, dan yang berikut yaitu ESAT flexibility 2. Dan yang ketiga yaitu membuat perencanaan, melaksanakannya, dan mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS. Yang kelima, menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Yang keenam, adanya fleksibilitas dalam sumber daya sekolah. Yang keenam yaitu model MBS di Prancis. Nah, di Prancis otoritas lokal memiliki tanggung jawab terhadap dukungan finansial. Nah, kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas diperluas ke beberapa area. Sementara itu, pengangkatan guru masih dilakukan oleh pusat dengan ketat. Nah, masing-masing sekolah menerima anggaran secara lump sum terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah menentukan jenis staf yang dibutuhkan. Yang ketujuh yaitu model MBS di Nicaragua. Nah, model MBS di Nicaragua ini difokuskan pada pendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan anggaran sekolah yang keputusannya itu diserahkan kepada Dewan Sekolah, yang mencakup 4 tahap penting, yaitu desentralisasi kebijakan,
perubahan organisasi sekolah, kondisi lokal dan sejarah organisasi serta hasil yang diharapkan. Yang kedelapan yaitu model MBS di Selandia. Nah, di Selandia ini komite sekolah pada dasarnya itu anggotanya itu terdiri dari warga setempat dan dipilih setiap 2 tahun. Nah, tetapi sebagian besar sekolah itu menengah atas dikontrol dan dikelola untuk Dewan Gubernur yang keanggotaannya itu kebanyakan dari orang tua siswa dan anggota masyarakat lainnya. Yang kesembilan yaitu model MBS di El Salvador. Nah, model ini untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah negeri dengan cara meningkatkan keterlibatan orang tua di dalam tanggung jawab menjalankan sekolah. Filosofinya itu adalah perlunya para orang tua siswa untuk terlibat secara langsung di dalam pendidikan anak-anaknya. Yang ke-10 yaitu model MBS di Madagaskar. Nah, model MBS yang diterapkan di sini difokuskan kepada pelibatan masyarakat pada pengontrolan pendidikan dasar. Implementasi MBS diarahkan dalam kerangka kerja dengan melibatkan masyarakat desa, tidak hanya untuk merehabilitasi. Nah, membangun dan memelihara sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pensupervisian sekolah dasar. Yang ke-11 yaitu model MBS di Indonesia. Nah, model MBS di Indonesia ini disebut Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS. Dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah, fleksibilitas kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, model MBS di sekolah ini di Indonesia ini difokuskan pada peningkatan mutu, tetapi tidak jelas di dalam hal apa mutu tersebut. Sekian dan terima kasih.